Shalom, aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk STT Sangkakala yang ke-35 tahun. Baik, pada kesempatan kali ini aku mau membahas mengenai The Purpose and Calling. Dan aku mengambil judul yaitu Why Am I Here? Teman-teman sekalian, berbicara mengenai purpose and calling, kita akan mulai berpikir mengenai apa ya yang menjadi tujuan hidup saya, atau apa ya yang menjadi panggilan hidup saya. Sebelum itu saya mau bertanya, apakah pikiran kita selama ini terus memikirkan tentang Allah? Kalau belum, maka apapun tujuan hidup kita itu hanya akan membawa kita pada tujuan-tujuan yang keliru. Kita perlu tahu bahwa tidak satupun dari kita yang dilahirkan ke dunia itu secara kebetulan. Baik anak yang dilahirkan dengan keadaan sehat ataupun cacat, anak yang terlahir dari keluarga yang kaya ataupun miskin, bahkan anak yang lahir dari hasil hubungan gelap sekalipun, ketahuilah bahwa Tuhan punya tujuan bagi setiap kita. Dalam Efesus 2 ayat 10 di situ dengan jelas mengatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya kita dipilih Allah untuk memenuhi tujuannya yang mulia. Jadi Allah harus menjadi prioritas kita. Pikirkan bagaimana menyenangkan hatinya, bukan hanya sekedar memikirkan tentang ambisi-ambisi yang ingin kita capai, yang sudah pasti tujuannya tidak lain adalah mencari kepuasan dan pujian untuk diri sendiri. Maka dari itu teman-teman, kita harus sama-sama belajar menggali lewat firman Tuhan dan mencari tahu apa sebenarnya panggilan dan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Pertama, kita perlu merenungkan apa panggilan hidup saya. Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi mengenai ketika kita membeli alat juicer. Kita akan membuka buku panduan untuk mencari tahu fungsi dan cara menggunakannya, bukan? Begitu juga dengan kita manusia, untuk tahu bagaimana dan tujuan kita diciptakan, maka kita bisa mendapatkannya lewat buku panduan yaitu Alkitab. Teman-teman, dalam perjanjian lama, kata panggilan itu menunjuk kepada suatu hubungan antara Allah yang menamai dan yang dinamai, seperti panggilan Allah yang menamai bangsa Israel sebagai bangsa pilihan atau miliknya. Teman-teman, apa sih jadinya kalau kita sendiri tidak tahu tujuan dan panggilan kita? Ibarat kita sedang berada di tengah-tengah lautan pada malam hari. Kita nggak tahu mau kemana, kita nggak tahu mau ngapain, itu masih abstrak, itu gelap semua. Begitulah pentingnya kita harus mulai sekarang mencari tahu apa sih yang menjadi tujuan dan panggilan hidup saya. Yang pertama, kita harus cari tahu dulu apa bakat dan talenta kita. Contohnya, ketika kita punya suara yang merdu, artinya kita punya bakat di bidang tarik suara. Nah, setelah kita tahu apa bakat kita, selanjutnya kita bisa cari tahu nih apa yang menjadi tujuan dan panggilan Tuhan dengan bakat tersebut. Contohnya, seseorang yang punya bakat bernyanyi, ada yang terpanggil menjadi seorang penyanyi profesional, ada juga yang terpanggil menjadi seorang singers atau worship leader di gereja. Jadi setiap kita ini dipanggil dan diberikan bakat dan talenta yang berbeda-beda karena masing-masing kita punya panggilan dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam Amsal 14 ayat 6a dikatakan bahwa segala sesuatu dibuat Tuhan untuk tujuannya masing-masing. Bahkan dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan Tuhan telah menuliskan setiap cerita hidup kita jauh sebelum kita dilahirkan dan bahkan Tuhan telah menjamin masa depan kita. Tujuan kita diciptakan adalah untuk mempersiapkan kita menjadi pemimpin dan bukan hanya sebagai orang yang biasa-biasa saja. Lalu mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya yang dipilih Tuhan? Yang pertama itu karena kasih karunia Tuhan. Berkaca dari seorang Daud, dia hanyalah seorang gembala yang menggembalakan kawanan domba yang berjumlah kecil. Bahkan dia dipandang tidak layak untuk menjadi seorang raja oleh ayahnya dan saudara-saudaranya. Tapi lihat, Tuhan justru memakai Daud. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Daud karena Tuhan melihat hati. Yang kedua, karena iman dan ketaatan. Dalam Ibrani 11 ayat 8 mengatakan bahwa maka karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham sama seperti kita. Dia hanyalah manusia berdosa yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tapi Abraham taat memenuhi panggilan Tuhan yang mengharuskan dia meninggalkan negerinya dan keluarganya. Abraham tahu bahwa tujuan yang jelas dalam hidupnya itu berasal dari Tuhan. Artinya Abraham menggunakan insting imannya dan dia terapkan lewat perbuatannya untuk bisa memahami pikiran Tuhan.
Lalu bagaimana agar kita bisa sampai pada tujuan tersebut? Yang pertama, penyembahan. Berangkat dari tujuan manusia diciptakan agar menyembah dan memuji Tuhan, sehingga Tuhan merasa disenangkan. Yang kedua, dari persekutuan. Selain bersekutu dengan sesama manusia, kita juga harus bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, lewat pemuritan. Menjadi murid adalah panggilan Tuhan. Ketika kita memutuskan percaya kepada Tuhan, harusnya kita siap untuk menjadi murid yang akan diajar oleh Tuhan agar semakin hari kita semakin serupa dengannya. Yang keempat, lewat pelayanan, di mana pelayanan itu bukannya dilihat atau dilakukan lewat lingkungan gereja atau ketika karena kita bersekolah di sekolah tinggi teologi, tapi pelayanan berangkat dari sikap hati kita yang benar-benar mau melayani dan memuaskan bahkan menyenangkan hati Tuhan. Yang kelima, lewat penginjilan, di mana penginjilan ini adalah misi atau penugasan yang diberikan Tuhan untuk kita pergi mengabarkan Injil, memberitakan kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu dalam menjalani panggilan Tuhan, pasti akan ada penghalang untuk kita bisa menjalaninya. Saya mengambil dalam sebuah buku yang ditulis oleh Pendeta Rick Warren yang berjudul The Purpose Life Driven. Dia memberikan ada 5 tantangan ketika manusia menghadapi sebuah panggilan. Yang pertama, kekosongan dan kematian rohani. Yang kedua, krisis kepemimpinan. Yang ketiga, kemiskinan. Yang keempat, sakit penyakit. Yang kelima, ketidakpedulian. Teman-teman, untuk menutup sharing saya pada hari ini, saya ingin berikan satu contoh tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Kita harus berkaca kepada Yusuf yang bisa menjalani dan mencapai tujuan dan panggilan Tuhan. Ketika dia menjalani itu, ada proses yang dia hadapi, yaitu dia dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian ia dijual, kemudian ia difitnah, kemudian dia digoda oleh istri Potifar. Tapi lihat sikap Yusuf, respon Yusuf. Dia tetap fokus kepada tujuannya. Begitupun dengan kita, teman-teman. Ketika kita tetap fokus kepada tujuan kita seperti Yusuf, kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan yang akan menjadi tujuan dan prioritas kita. Karena hanya dalam Tuhan kita bisa menemukan jati diri kita, masa depan kita, makna hidup kita. So, why am I here? It's all about God. Dan ayat penutup untuk kita semua ada dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekian untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.